Sumur minyak dan gas bumi Pertamina IP di Dusun Cikaret, Desa Cidahu, Kecamatan Pegadaian Barat, Kabupaten Subang, Jawa Barat meledak hingga menimbulkan kobaran api pada Selasa 5 Agustus pagi. Dilaporkan ada 2 orang yang merupakan karyawan mengalami luka bakar serius imbas insiden ini. Kedua korban kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Dan untuk mengetahui informasi terkini di sana, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jabar, Ahya Nurdin. Selamat pagi, Ahya. Ya, selamat pagi. Ahya, bisa dilaporkan bagaimana kondisi terkini di lokasi? Apakah sudah kondusif atau masih ada kobaran api di sana, Ahya? Ya, baik di tempat saya, persis di belakang lokasi tempat saya melaporkan ini lokasi ledakan yang terjadi sekitar pukul 4.40 tadi pagi atau pada subuh, dan kondisi saat ini memang api sudah berhasil dipadamkan tadi dengan mengerahkan 2 unit damkar sekitar pukul 6.15 waktu Indonesia Barat tadi pagi. Api sudah berhasil dipadamkan. Dalam peristiwa ledakan gas Pertamina EP ini, 2 orang dilaporkan mengalami luka bakar dan sempat dilarikan ke Rumah Sakit Hamori di Kabupaten Subang, dan namun sekarang sudah dirujuk ke Rumah Sakit Pertamina Pusat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut karena kondisi kedua korban ini mengalami luka bakar cukup serius sehingga harus penanganan lebih maksimal lagi agar untuk menyelamatkan kedua korban agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sejauh ini pihak Pertamina tadi ketika kami konfirmasi belum mengetahui pasti penyebab kebakaran ini, namun yang jelas penyebab kebakaran ini intinya ada kebocoran gas yang tidak diduga sehingga menimbulkan ledakan yang tadi menurut keterangan warga juga ledakannya sangat dahsyat sekali seperti layaknya pesawat jatuh, hingga warga pun sempat panik dan berhamburan untuk mengungsi dalam beberapa jam tadi setelah ledakan karena memang ledakan tersebut suaranya sangat terasa hingga belasan kilometer, dan tadi kami sempat mewawancara beberapa warga yang jaraknya sekitar 5 sampai 10 kilometer. Memang terasa begitu dahsyat ledakan ini, bahkan beberapa rumah warga terdekat dari ledakan mengalami kacanya mengalami pecah sehingga hal ini sangat mengkhawatirkan sekali. Namun saat ini pihak Pertamina dan juga pemerintah desa dan juga kepolisian terus memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak mendekat lokasi karena takut dikhawatirkan hal-hal terjadi di suatu saat nanti, karena secara belum maksimal juga untuk pemadaman ini walaupun api sudah padam, namun dikhawatirkan untuk menjaga hal yang tidak diinginkan di waktu ke depan. Maka dari itu warga dihimbau untuk tidak mendekat, dan kami juga para jurnalis di sini jaraknya hanya boleh mengambil gambar 500 meter dari lokasi atau TKP. Sementara warga juga akibat ledakan ini aliran gas ke rumah-rumah warga yang totalnya 9.000 rumah dari 4 desa ini. Dari lokasi gas meledak ini memang sumbernya gas-gas tersebut dari lokasi sumber gas yang meledak ini kepada warga. Saat ini memang warga sangat terganggu dampak dari ledakan ini karena aliran gas ke rumah warga untuk memasak tidak bisa dijalankan karena sehingga warga harus mencari gas LPG untuk memasak. Mengingat sampai sejauh ini belum ada kepastian kapan gas akan bisa diperbaiki atau mengalir ke warga lagi, dan sejauh ini pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan, pihak Inavis juga masih terus standby di lokasi kejadian untuk memastikan bahwa api tidak akan menyembur kembali, sehingga penyelidikan masih terus dilakukan dan pihak Pertamina pun akan mengganti rugi semua kerugian khususnya rumah-rumah warga yang rusak akibat ledakan ini. Dan sejauh ini memang penyelidikan masih terus dilakukan dan belum bisa dipastikan penyebab utama yang memicu ledakan tersebut, namun gas sudah dimatikan sehingga aliran gas ke lokasi sudah tidak mengalir dan hingga sampai waktu yang tidak ditentukan karena proses penyelidikan ini masih terus dilakukan. Namun tadi salah seorang warga yang kami wawancarai, seorang ibu rumah tangga, mengaku dirinya sempat kaget juga akibat ledakan ini dan sempat mengungsi dalam kondisi keadaan sakit, sempat mengungsi hampir 2 kilometer dari lokasi ledakan ini karena dikhawatirkan ledakan ini terjadi sampai 3 kali ledakan, dan ledakan yang terakhir memang yang sangat besar hingga warga semakin panik dan berhamburan menyelamatkan diri karena dikhawatirkan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena di seluruh aliran wilayah tempat saya melaporkan ini semuanya adalah aliran gas, pipa-pipa gas yang mengalir ke rumah-rumah warga sehingga sangat memungkinkan gas tersebut segera diantisipasi. Ditakutkan terjadi ledakan yang lebih dahsyat merambat ke pemukiman warga. Baik, demikian yang bisa saya laporkan untuk sementara di lokasi kejadian.
Baik, terima kasih laporannya, jurnalis Tribun Jabar Ahya Nurdin. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Polres Subang beserta dari Kodim 0605 Subang didampingi juga dari pihak Pertamina langsung di lokasi kejadian meledaknya pipa gas di lokasi EP Pertamina EP Regional 2 Zona 7 Field Subang. Kurang lebih tadi pukul 04.20 WIB telah terjadi kebocoran gas yang mengakibatkan ledakan. Dari akibat tersebut, 2 orang petugas Pertamina mengalami luka bakar dan sudah dilarikan ke Rumah Sakit Hamori. Selanjutnya, seluruh aktivitas di dalam Pertamina sendiri sudah diberhentikan. Kami dari pihak kepolisian, termasuk dari teman-teman TNI, juga melakukan pengamanan di lokasi tempat kejadian, yaitu dengan mengambil langkah-langkah mengamankan lokasi dengan radius parameter yang sudah ditentukan, sehingga baik dari petugas termasuk masyarakat juga sudah kita jauhkan sesuai dengan parameter yang disampaikan Pertamina dari posisi aman. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, ya nanti setelah apabila tim Pertamina sudah menyatakan di lokasi steril, baru nanti pihak Pertamina akan mendampingi pihak petugas kepolisian termasuk instansi terkait untuk melakukan pengecekan termasuk olah TKP untuk mencari penyebab kenapa terjadinya kebocoran termasuk sampai dengan terjadinya ledakan. Untuk waktu sudah padam berarti kan? Api sampai saat ini sudah padam, tadi kurang lebih pukul 6.15 sudah dipadamkan. Ada yang sampaikan Pak? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan sekalian. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih atas atensinya terkait operasional kami. Kami pertama-tama juga sampaikan mohon maaf atas adanya kejadian yang ini merupakan musibah bagi kami dan kita semua. Bagaimana diketahui bahwa Pertamina ini adalah BUMN milik kita bersama. Seperti disampaikan Pak Kapolres, memang benar tadi pagi habis subuh kurang lebih ada informasi adanya kebocoran dan itu mengakibatkan kebakaran, dan ada rekan kami yang cedera akibat kebakaran tersebut. Alhamdulillah sudah ditangani dengan baik dan insya Allah kondisinya dalam kondisi baik, mohon doa restunya dan bisa segera pulih kembali. Terkait tadi yang disampaikan, apabila ada dampak dari operasional kami, insya Allah kami akan selalu berusaha untuk bertanggung jawab. Misalnya ada kaca yang pecah ataupun yang sejenisnya akan kami upayakan untuk melakukan perbaikan segera mungkin. Terkait dampak untuk operasional, untuk itu saya juga mohon maaf Pak, sekali lagi mungkin terkait subsidi gas untuk sementara mungkin warga tidak bisa masak karena pasokan gas dari kami hentikan. Yang jargas ya? Yang jargas Pak. Untuk itu mungkin warga bisa siap-siap mungkin mengganti dengan kabin dulu untuk masak agar di rumah bisa tetap bisa masak di situ. Kami juga sampaikan bahwa untuk warga sekitar, karena ini SP ini cukup jauh sebenarnya dari warga penduduk, kondisinya aman Pak sampai saat ini. Itu yang tadi pagi kami dan tim upayakan agar istilahnya kondisi aman terlebih dahulu. Jadi kami tadi pagi fokus untuk penanganan kebakarannya dan juga agar dampak-dampaknya itu tidak semakin jauh sampai ke masyarakat. Dan alhamdulillah berkat kerja semua tim tadi, dibantu juga tim dari kepolisian, dari TNI dan juga warga sekitar yang sangat kooperatif, pemadaman bisa diselesaikan dengan baik. Saat ini kami fokus untuk melakukan perbaikan agar operasional di SP Subang ini bisa berjalan kembali dengan normal. Mungkin sudah ada penyelidikan awal penyebabnya apa sih? Kalau saya bayangkan ya Pak ya, kita itu punya mobil gitu kan, atau motor gitu yang ada bannya. Kadang waktu dari rumah kita jalan, tiba-tiba di jalan bannya bocor.
Nah, kejadiannya kurang lebih seperti itu. Jadi selama ini kami sudah melakukan perawatan agar pipa-pipa yang ada di kami itu bisa beroperasi dengan baik. Namun qadarullah ada kebocoran yang istilahnya tidak bisa kami ketahui sebelumnya, kurang lebih seperti itu Pak. Jadi mohon supportnya dari warga masyarakat untuk kegiatan operasional di Pertamina ini selalu dibantu doa dan dukungan. Selama ini cukup baik kita sebenarnya, tapi ya qadarullah sekali lagi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.